kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yang merasakan kesetiaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Lambaikan tangan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita masih dalam satu tema yang sama, yaitu mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Ya, mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Bapak Ibu kerasa tidak? Kalau sepertinya baru kemarin ya saya merayakan tahun baru gitu. Sepertinya baru kemarin saya ini masang pohon Natal di rumah, Bu. Sepertinya baru kemarin saya ini sibuk ngukur seragam gitu ya. Beberapa ibu-ibu juga ngomong, loh kayaknya baru kemarin ya, baru berapa kali dipakai seragamnya, sudah mau bikin lagi. Nggak kerasa, sudah November gitu ya. Bagaimana persiapan Natal ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian? Bagaimana persiapan tahun baru? Sudah mempersiapkan, oh saya mau liburan kemana gitu saudara ya. Nah nggak kerasa, waktu berjalan begitu cepat. Nah pertanyaannya, kalau kita punya tema mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah menilai, saudara ya. Menilai tingkat keberhasilan. Makanya kalau setelah ibadah, Bapak Ibu tahu setelah kita ibadah semua 3 kali sesi, nanti di siang hari teman-teman PAW, multimedia semua itu akan evaluasi gitu ya. Akan menilai kembali, mengingat tadi oh kurang ini, kurang itu harus ditambah begini. Itu namanya evaluasi. Nah hidup kita selama 11 bulan ini juga harus dievaluasi gitu ya. Nah waktu, apa itu waktu? Waktu itu adalah seluruh rangkaian yang berproses dengan keadaan kita dalam hidup. Jadi hari-hari yang kita lalui, proses hidup kita itu kita pakai waktu, saudara. Nah pertanyaannya kenapa kok perlu dievaluasi, Bu? Kenapa kok waktu yang Tuhan beri sampai November tanggal berapa sekarang? 17 itu harus dievaluasi. Karena begini, bagaimana kita menggunakan waktu itu menunjukkan bagaimana kita hidup. Nah, bagaimana cara kita hidup itu menunjukkan siapa kita, saudara. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita itu menunjukkan siapa sebetulnya kita. Nah, sama seperti evaluasi tadi, sudah berhasilkah kita selama November ini menjalani waktu-waktu yang Tuhan beri? Sudah berhasilkah saudara semua menjalani apa yang Januari tanggal 1 2024 ya? Tahun lalu saya pengen begini, saya akan begini. Nah, sudah berhasil belum? Nah, itu harus dievaluasi. Makanya kita perlu mengevaluasi waktu kita. Sebetulnya berbicara tentang evaluasi itu kita berbicara tentang banyak hal gitu ya. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lihat dan kita evaluasi. Contohnya yaitu penyertaan Tuhan. Makanya tadi kita nyanyi ya. Immanuel, Immanuel, apa saudara? Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dari mana saudara tahu kalau Tuhan beserta dengan kita? Kita lihat hari-hari ke belakang, betul kan? Kita nilai hari kita. Mazmur 37 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang ke-25 menunjukkan bahwa kita mengevaluasi waktu kita. Firman Tuhan mengatakan, kita baca ya, 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, kata sang pemazmur. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, ataupun keturunannya meminta-minta roti. Saudara sepakat sampai November ini penyertaannya sempurna? Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah, itu salah satu evaluasi saudara. Kita melihat ke belakang, oh betul penyertaannya sempurna. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah aku lihat keturunan orang benar meminta-minta roti, itu janji Tuhan. Nah, itu kita melihat penyertaan Tuhan. Sekarang saudara, bagaimana Tuhan melihat kita? Apakah kita sudah pernah juga melihat diri kita, mengevaluasi diri kita, menilai hidup kita sendiri?
Kalau kita mengevaluasi diri kita melihat hidup kita sendiri itu banyak kurangnya, begitu ya. Karena kita adalah manusia yang terbatas, kita manusia yang berdosa. Kita kadang-kadang tidak mengenal siapa diri kita. Tapi seperti kata sang pemazmur, kalau kita melihat penyertaan Tuhan, hari ini biarlah Tuhan yang melihat hidup kita. Amin. Mazmur 139 kita baca 2 ayat saja. Ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan ke-24. Biarlah Tuhan yang menilai hidup kita, mengevaluasi hidup kita. 23 Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 24 saya akan baca. Ayat 23 sudah ketemu? 1, 2, 3. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Bapak Ibu pernah mendengar enggak? Ada orang yang kelihatannya sehat, lalu tiba-tiba meninggal. Pernah ya? Tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal. Atau ada orang yang ketika check up, lama nggak check up, lalu check up, terus ngomong gini, loh padahal dulu saya ini nggak pernah punya kolesterol loh. Padahal saya ini dulu nggak pernah punya diabetes loh, gitu saudara ya. Atau ada orang yang ketika check up, tahu-tahu dia melihat ada satu penyakit yang sudah kronis dalam hidupnya. Pernah saudara? Pernah ya? Kenapa? Karena jarang check up. Karena jarang mengecek kondisi hidup. Makanya kalau ada orang yang sudah sakit, lalu ketika ketahuan itu sudah kronis begitu, dia akan ngomong seandainya saja ya, dulu saya check up lebih cepat. Seandainya saja dulu saya tahu lebih cepat kondisi saya, maka saya mungkin akan bisa pergi ke sana, saya akan bisa makan obat ini dan itu, saudara. Hari ini kita mungkin juga nggak tahu bagaimana keadaan spiritual kita. Pernah dicek enggak keadaan rohani kita, saudara? Jangan-jangan kita juga sudah mulai mundur dari dulu yang semangat melayani Tuhan. Sekarang sudah mulai mundur. Dulu motivasi pelayanan itu sungguh-sungguh buat Tuhan, cinta mula-mula, sekarang sudah mulai beralih gitu saudara. Pernah enggak kita cek spiritual kita? Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan, biarlah Tuhan cek, Tuhan buka hatiku, buka jiwaku, lihat hidupku, cek hidupku. Supaya ketika ada salah satu hal yang menyimpang dari hadapanmu, saya tahu dan saya bisa memperbaiki. Sebelum tahun 2025 dimulai, kita mau hidup berkenan bagi Tuhan. Amin. Yang sepakat berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Hari ini ada 3 hal Bapak Ibu. Apa saja yang perlu Tuhan cek, apa saja yang perlu Tuhan evaluasi dalam hidup kita. Yang pertama, mengevaluasi hidup kita. Katakan bersama dengan saya, hidup kita. Hidup kita. Hidup kita itu perlu dievaluasi. Sesungguhnya Bapak Ibu kita tidak benar-benar tahu tentang diri kita. Bapak Ibu sungguh-sungguh mengenal dirinya? Saya rasa tidak. Kadang-kadang kita tahu saya seperti ini, tapi kok ketika hal terjadi ya nggak seperti itu. Kadang-kadang kita makan makanan yang kita suka, ternyata tubuh kita juga tidak menerima, saudara. Ada banyak hal sesungguhnya yang kita tidak mengerti. Maka bagian yang pertama yang kita harus minta Tuhan evaluasi dalam hidup kita, yaitu diri kita, hidup kita. Mazmur 39 ayat 4-6 menunjukkan betapa kita tidak mengenal siapa kita. Pemazmur mengatakan, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku. Salah satu yang kita tidak tahu, ajal kita, tidak ada yang tahu. Dan apa batas umurku, kita nggak tahu saudara. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempa saja kau temukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun. Tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Itu manusia. Jadi betul-betul kita nggak tahu siapa diri kita, saudara. Kapan kita mati, kapan ajal kita menjemput, bagaimana hidup kita, nggak ada yang pernah tahu. Makanya kita butuh mengerti betul siapa dan bagaimana diri kita sebenarnya. Dan untuk melihat itu kita butuh Tuhan. Makanya tadi dikatakan, selidikilah aku, kata firman Tuhan. Ya Allah,
Kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Hari ini kalau firman Tuhan datang bagi setiap kita merendahkan hati kita ngomong sama Tuhan, Tuhan selidiki hidupku, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Ada 3 penekanan Daud di sini, saudara. Yang pertama yaitu menyelidiki. Apa itu menyelidiki? Menyelidiki itu seperti seorang dokter yang mengecek kesehatan kita tadi ya, check up. Jadi kita minta Tuhan itu seperti mengecek kesehatan spiritual kita. Tuhan selidiki hidupku, lihat hatiku, lihat pikiranku. Sampai ke dalam-dalaman yang aku tidak bisa melihat, yang aku tidak bisa mengerti, yang tersembunyi, yang badanku ini menolak untuk itu dibuka, saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita punya satu dosa yang tidak ada satu orang pun tahu tentang itu. Dan itu kita simpan begitu rapat, dan itu menjadi beban dalam hidup kita. Kita tidak bisa maju, tidak damai sejahtera, kita tidak bisa melayani dengan sungguh karena ada beban yang tersembunyi yang saya nggak mau Tuhan buka. Hari ini kalau saudara ingin melakukan, menjalani hari-hari yang damai bersama dengan Tuhan, penuh dengan kemenangan, ayo buka hidup kita, minta Tuhan selidiki hidup kita. Yang kedua mengenal, kenalah hatiku Tuhan, kenalah pikiranku, kenalah hidupku. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yada, saudara. Kata yada itu seperti seorang suami mengenal istrinya atau istri mengenal suaminya. Ya, jadi begitu jujur, begitu terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Itu yada. Dan pemazmur mengatakan, kenalah hidupku Tuhan, tidak ada yang aku sembunyikan, kenal lebih dalam, kenal semakin dalam, itu yada. Dan yang agak mengerikan saudara ya, ini agak mengerikan, ujilah aku, kata sang pemazmur. Menguji itu artinya melihat lebih dalam, seperti emas yang diuji kemurniannya, melewati suatu proses yang menyakitkan, ini yang tidak mudah. Kita tidak hanya minta Tuhan melihat hidup kita, mengecek, mengevaluasi, menyelidiki, mengenal. Tapi pemazmur mengatakan, Tuhan uji aku. Kalau aku bilang aku adalah orang yang tulus, uji aku. Kalau saya mengatakan saya orang yang suka memberi, uji aku. Kalau saya bilang saya orang yang setia, Tuhan uji aku. Mungkin kita ngomong saya orang yang sabar, Bu. Ayo kita buka hidup kita. Ngomong sama Tuhan, ujilah aku. Ujilah aku Tuhan. Betulkah selama Januari sampai November, bahkan seumur hidup kita sudah menjadi orang-orang yang teruji menurut standarnya Tuhan. Standar kita orang baik Bapak Ibu ya. Apalagi bojone dewe ya. Pasti dielem-elem gak ono sing lebih apik dari bojoku kan gitu saudara ya. Tapi kalau Tuhan yang melihat, betulkah kita sesempurna itu? Mari kita cek, mari kita minta Tuhan cek. Yang pertama, bagaimana dengan hati kita? Boleh diklik ya. Bagaimana dengan hati kita Bapak Ibu? Bagaimana untuk setiap motivasi dalam hidup kita? Ketika saudara bekerja, saudara melayani keluarga, saudara melayani di gereja, apa motivasi saudara? Bagaimana perasaan dalam hidup kita? Adakah perasaan malas bertumbuh dalam kemajuan hidup kita? Dalam kemajuan spiritual kita? Coba dicek. Bagaimana perasaan kita selama ini saudara? Adakah kita orang-orang yang penuh dengan rasa kecewa dalam hidup? Adakah kita orang-orang yang penuh dengan amarah dalam hidup? Benhari marah gitu saudara ya. Adakah kita orang yang dendam dan kepahitan dalam hidup sejauh ini? Adakah kita orang yang punya rasa cemas setiap hari, khawatir, takut akan hari depan? Adakah kita orang yang dikuasai dengan iri dan dengki, perasaan tertolak? Atau kita orang dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, 11 bulan ini adalah orang yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh kasih ya. Orang seperti apa kita? Hari ini minta Tuhan buka, selidiki, cek, uji. Siapa saya sebenarnya Tuhan? Perasaan apa yang tumbuh dalam hidup saya? Saudara kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Ada orang yang setiap hari itu murung, setiap hari itu marah, ada anak yang pemberontak. Sebetulnya dia adalah anak yang dulu tertolak. Nah, hari ini mungkin kita berpikir kenapa kok saya begini ya.
Kenapa kok saya sakit-sakitan saudara? Saya beberapa waktu yang lalu pun saya berpikir demikian. Adakah yang salah dalam hidup saya? Saya sebelumnya tidak pernah alergi, lalu saya alergi. Sebelumnya saya tidak pernah punya masalah dengan pita suara saya, tapi selama sebulan, 2 bulan, suara saya itu hilang. Adakah sebetulnya yang sedang salah dalam hidup saya? Bahkan dalam kerohanian saya cek-cek saudara ya. Mungkin ada amarah, ada kepahitan. Bapak Ibu, bagaimana sekarang kondisi Bapak Ibu? Coba minta Tuhan cek dan bukakan. Selanjutnya bagaimana dengan pikiran kita? Tadi bicara tentang perasaan, lalu sekarang pikiran kita bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita selama sebulan ini adalah orang yang suka mengeluh ya? Aduh mundak maneh harga barang-barang gitu ya. Harga sembako mundak maneh, mengeluh saudara. Aduh bangun pagi kok gini ya. Keadaan keluarga tidak mengenakkan saudara. Adalah kita orang yang putus asa. Beberapa orang mengakhiri hidupnya karena putus asa. Adakah pikiran kita sudah mulai dipenuhi dengan pikiran yang buruk, orang yang pesimis, orang yang membesar-besarkan masalah, orang yang keduniawian, mengejar harta? Boleh saudara ya hidup di dunia, tapi jangan sampai kita menjadi keduniawian. Kita orang yang mudah kompromi dengan dosa kah? Dulu kita lurus saudara ya, gak mau saya berbohong, gak mau saya begini, gak mau saya begitu. Tapi sekarang sudah mulai kompromi kah saudara? Coba kita cek. Atau pikiran kita sudah mulai menyalahkan diri kita. Ini semua karena saya, keluarga saya berantakan. Ini semua karena saya, gerejanya gak bisa maju mungkin ya. Ini semua karena saya, anak saya membangkang. Nah itu pikiran-pikiran yang harus dihilangkan. Atau saudara sudah punya pikiran untuk mulai serakah, mulai menguasai, punya rencana-rencana yang jahat. Hari ini kita tidak benar-benar tahu siapa kita sebelum kita buka di hadapan Tuhan. Tuhan selidiki hidupku, selidiki perasaanku, selidiki pikiranku. Hidup kita kelihatannya benar saudara ya, bukan saat di gereja. Kalau kita di gereja semuanya baik-baik, masuk shalom gitu ya. Senyum yang manis, coba kasih kanan kiri senyum yang manis saudara. Nah itu senyum yang paling manis ya. Itu di gereja. Tapi kehidupan sejati kita, kehidupan kita yang benar-benar terlihat, itu bukan ketika kita di gereja masalahnya. Tapi kehidupan kita yang betul-betul terlihat itu ketika kita punya masalah, masalah yang paling berat, masalah yang paling pahit, punya sakit, sakit yang paling sakit. Nah itu terlihat saudara, seperti apa kita sebetulnya. Makanya pemazmur ngomong, uji aku Tuhan, uji aku. Siapa sebetulnya kita? Dalam berkat kita bisa ketawa-ketawa saudara. Tapi dalam sakit yang paling sakit, kecewa yang paling kecewa, kita bisa jadi orang yang marah. Mengeluarkan kata-kata hujatan yang kita kadang-kadang kaget, loh ternyata bojoku ya. Kalau ngamuk kayak gini, pernah dengar enggak? Pernah lihat enggak? Ya kan? Loh ternyata anakku kalau ngamuk kayak gini. Kita betul-betul tidak mengerti hidup kita. Ayo kita minta Tuhan menguji, menyelidiki siapa kita. Sudah ada sebuah cerita ya. Satu kali ada seorang suami istri, mereka pindah rumah gitu ya. Suami istri ini pindah rumah ke rumah yang baru. Lalu setiap pagi istrinya ini ngomong sama suaminya, "Pak, deloken ta Pak, tetangga sebelah itu, lek nyuci gak tahu resik gitu saudara. Cuciannya rusuh terus, coba lihatin. Oh iya mah rusuh gitu ya. Besoknya saudara ngomong yang sama lagi setiap sarapan. Pak, deloken Pak, cuciannya orang itu gak pernah bersih katanya saudara. Setiap hari saudara. Lalu tiba hari Sabtu ketika mereka libur, lalu mereka bersih-bersih, mereka makan, mereka sarapan lagi. Nah di hari itu saudara tahu apa yang istrinya katakan? Sama ya, Pak, deloken Pak. Cuciannya orang itu panggah rusuh hai. Gak bersih-bersih kalau nyuci gitu saudara. Lalu suaminya ngomong, "Ma, coba lihatin lagi Ma." Dilihat saudara, loh iya Pak, wes bersih cuciannya. Jangan-jangan denger ya kalau kita ngerasani dia. Gitu saudara, kata istrinya. Lalu suaminya ngomong, "Ma, hari ini kan kita libur. Tadi papa bersih-bersih dan papa bersihkan
kaca jendela kita. Saudara tahu apa yang kotor? Jendelanya ternyata, bukan bajunya. Kadang-kadang kita juga orang seperti itu. Kita memakai perasaan kita memakai pikiran kita untuk menilai orang lain yang kelihatannya selalu salah, selalu buruk. Padahal bukan orangnya yang buruk, tapi cara pandang kita yang salah, saudara. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang seperti itu, kita melihat anak kita selalu salah, suami kita selalu salah, istri kita selalu salah. Orang-orang di sekitar kita selalu salah. Jangan-jangan pikiran kita, perasaan kita yang membutakan kita untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup orang-orang tersebut. Hari ini mari kita buka hidup kita, saudara. Pikiran perasaan kita di hadapan Tuhan. Apa yang harus saya rubah, Tuhan? Apa yang harus saya kurangi, Tuhan? Apa yang harus saya tinggalkan, Tuhan? Apa yang harus saya tambahkan dalam hidup saya? Sebelum saya masuki tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu mau diperiksa oleh Tuhan hidupnya? Dibuka oleh Tuhan hidupnya? Perasaannya dan pikirannya mau? Ayo. Kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin mulia bagi kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah, itu yang pertama. Mari kita buka, kita evaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita mengevaluasi jalan kita. Tadi kita buka hidup kita, siapa diri kita sebetulnya? Orang seperti apakah saya selama ini? Yang kedua, mari kita buka dalam Tuhan untuk Tuhan. Tuhan buka jalan saya. Bagaimana saya berjalan selama ini, sejauh ini. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong. Tuhan lihat apakah jalanku serong. Apakah aku sudah mulai melenceng? Apa itu jalan serong Bapak Ibu? Jalan yang serong ialah jalan yang jahat. Jalan berhala, begitu ya. Dan jalan yang menderita. Karena ini menggunakan kata osep. Osep dalam bahasa Ibrani artinya jalan penderitaan. Jadi pemazmur begitu memahami bahwa orang yang jalannya serong, orang yang berjalan dalam dosa, berjalan di dalam kesalahan, orang yang suka sekali hidup di dalam kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan, itu adalah orang yang berjalan di dalam penderitaan. Jadi kalau hari ini kita sengaja berjalan melenceng, saudara. Ingat, kita bukan jalan yang baik. Kita sedang jalan penderitaan. Pemazmur tahu betul bahwa kehidupan dalam dosa dan kejahatan adalah hidup yang membawa kepada kebinasaan, penderitaan, dan kehancuran, hampa, sia-sia. Makanya sebelum kita tahu, sebelum kita menjalani hidup yang berakhir, yang ternyata binasa, yang ternyata menderita, ayo kita buka di hadapan Tuhan. Tuhan cek hidup saya. Tuhan cek jalan hidup saya. Tuhan cek cara hidup saya. Tuhan cek cara saya bekerja, cara saya melayani, cara saya berbicara, cara saya hidup, cara saya melakukan orang-orang di sekitar saya. Tuhan cek bagaimana jalan hidupku. Supaya jangan sampai kita tiba dalam satu titik jurang di depan kita. Dan kita baru sadar, oh selama ini saya melenceng. Oh selama ini saya serong. Selama ini saya salah. Ayo saudara kita buka di hadapan Tuhan, Tuhan cek. Kalau kita hidup sampai saat ini, karena kemurahan hatinya menanti kita bertobat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ada simpan dosa, ya. Tuhan sabar kok, Tuhan menunggu saya kok. Sebetulnya Tuhan sedang menanti kita untuk bertobat, karena kemurahannya saja kita ada. Roma 2 ayat 4-5, saya bacakan buat kita semua. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tuhan sayang sama kita, Tuhan sabar sama kita saudara. Hari ini mungkin kita semakin sering mengejar dunia. Ada 3 model orang ya. Model yang pertama orang yang terlalu keras dalam hidup. Terlalu bekerja terlalu keras. Orang yang terlalu melayani terlalu keras. Hidup terlalu keras. Model yang kedua orang yang terlalu malas dalam hidup. Malas bekerja, malas beribadah, malas bersekutu.
malas peduli. Yang ketiga, ada model orang yang bijaksana, yang bisa menggunakan waktu-waktunya untuk Tuhan. Hari ini kalau Tuhan rasanya masih sabar dalam hidup saya, Tuhan pengen kita yang keras dalam bekerja, ayo kita tambahkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup kita. Kita yang sepertinya terlalu malas dalam mencari Tuhan. Tuhan pengen kita kembali untuk bersungguh-sungguh mencari hadiratnya. Datang sama Tuhan. Tambahkan sesuatu yang bernilai kekal, saudara. Hari ini mungkin kita terlalu banyak bekerja, terlalu keras sampai November. Sebelum 2025 saya mau tambahkan kehidupan spiritual saya. Saya mau tambahkan kehidupan doa saya. Sepertinya sudah terlalu sakit rohani kita, saudara. Saya mau tambahkan kehidupan sosial saya. Saya pengen mendatangi anak-anak yatim mungkin ya. Saya pengen mendoakan orang-orang di penjara mungkin. Ayo saudara, jangan kita cuma kejar sesuatu yang fana di dunia. Tambahkan sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup kita. Kejar sesuatu yang kekal dalam hidup kita. Kita hidup di dalam perjalanan waktu, sehari, 2 hari, setiap hari, sebulan, 2 bulan. Seiring berjalannya waktu, kita akan tiba dalam satu titik. Tuhan panggil hidup setiap kita. Ada banyak orang yang punya uang banyak dalam rumah sakit, saudara di ICU. Lalu dia berpikir seandainya saja saya bisa menjual semua harta benda saya bisa membuat uang saya serahkan kepada dokter dan untuk menambahkan hidup saya sehari 2 hari saja saya akan lakukan itu. Betul nggak? Saya akan jual semua milik saya, Tuhan tambahkan umur saya 1-2 hari aja. Saya mau minta maaf sama suami saya mau minta maaf kepada orang tua saya mau minta maaf kepada anak saya. Tapi sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa membayar hidup kita, menebus waktu kita kembali. Maka sebelum terlambat waktunya saudara, ayo kita buka di hadapan Tuhan. Tuhan hidup dalam hidup kita, Tuhan menyelidiki hati kita. Supaya ketika Tuhan panggil, kita bisa ngomong, ini waktunya aku pulang Tuhan. Aku mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan. Saya mengucap syukur buat semua yang sudah saya kerjakan. Buat perasaan saya, buat pikiran saya, buat tindakan, jalan-jalan hidup saya. Sebab saya tahu, saya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika Tuhan panggil kita rindu Tuhan panggil kita, hai hambaku yang baik dan hambaku yang setia. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ayo saudara ya, kita buka di hadapan Tuhan. Ada seorang suami, dia memiliki 4 istri. Wah, luar biasa ya. Ini tidak untuk ditiru Bapak Ibu ya. Ini cuma cerita. Ada satu suami punya 4 istri. Istri yang pertama yaitu istri tua. Nah, kira-kira istri tua itu modelnya seperti apa? Sudah paling tua, paling jelek, paling cerewet saudara ya. Dan dia adalah istri yang tidak diperhatikan sama suaminya, paling tua. Dia punya istri yang kedua. Nah, istri yang kedua ini agak cantik, lebih cantik sedikit dari yang pertama. Tapi dia juga kurang diperhatikan. Dia punya istri yang ketiga ini berbeda. Yang ketiga dia lumayan cantik. Jadi ya lebih cantik lagi lah gitu saudara ya, dari istri yang pertama dan yang kedua. Dan dia cukup diperhatikan. Dan istri yang keempat adalah istri yang muda, paling cantik, paling baik saudara ya, paling diperhatikan oleh suaminya. Ada 4 istri. Satu kali ketika dia sudah waktunya meninggal, waktunya dipanggil oleh Tuhan, suaminya ini memanggil istri yang keberapa kira-kira? Istri yang keempat dulu, yang paling cantik saudara ya, dipanggil dulu. Dipanggil dulu, Beb, sepertinya waktuku ini sudah gak lama Beb, gitu ya, dia ngomong sama istrinya. Kalau aku mati, mau gak kamu nemeni aku? Kata sang suami. Saudara tahu apa yang dijawab oleh istrinya? No, betul. Sorry ya, aku masih muda, aku masih cantik, aku mau cari yang lain saudara. Itu jawaban istri yang pertama. Dan aku hanya akan menemani engkau sampai saat ini aja. Ketika suaminya bilang, dia langsung meninggalkan dia. Dia putus asa, dia datang kepada istrinya yang ketiga. Dia ngomong, Say, kalau aku mati mau nggak engkau nemeni aku? Gitu ya, karena yang keempat sudah nggak mau. Lalu yang ketiga ngomong gini, sorry ya,
selama hidupku kamu nggak sayang sama aku, engkau nggak memperhatikan aku nggak akan temani kamu, aku hanya akan temani kamu sampai di kamar mayat saja, sampai engkau dipanggil pulang. Lalu dia datang istri yang kedua juga sama, dia ngomong, istriku kamu mau nggak nemeni aku ketika aku mati. Istri yang kedua juga ngomong, sorry aku nggak bisa temani kamu, aku bisa temani kamu hanya sampai di pemakaman saja. Dan dia datang kepada istri yang pertama, istri yang tua, yang jelek, yang cerewet. Dia dengan berat hati dia ngomong, cuma engkau satu-satunya istriku yang sekarang. Mau enggak engkau menemani aku sampai aku mati? Dan istri yang pertama ngomong, iya, saya akan menemani engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, istri yang keempat yang paling cantik, yang paling diperhatikan, itu adalah harta dan kekayaan kita. Tapi ketika kita meninggal, dialah yang akan langsung meninggalkan kita. Istri yang ketiga adalah sahabat dan teman-teman kita. Ketika kita mati, mereka akan bersama-sama dengan kita hanya di rumah duka, di tempat kita disemayamkan. Istri yang kedua adalah keluarga kita. Mereka hanya akan menemani kita sampai kita dimakamkan dalam liang lahat di kubur. Tapi istri yang pertama, yang tidak pernah kita perhatikan, yaitu perbuatan-perbuatan dan tindakan kita selama hidup. Dia akan mengikuti kita sampai kita mati. Ayo kita perhatikan cara kita bertindak. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya Bapak Ibu ya, jadi gak apa-apa, waktu yang lalu kita mungkin salah berpikir, kita salah merasakan, salah menilai orang, kita salah jalan. Tapi hari ini seperti Efesus katakan, ayo kita tebus waktu kita, menebus waktu kita. Ayo kita hidupi hari-hari ke depan dengan cara yang berbeda, dengan pikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda, tindakan yang berbeda. Mulai kapan Bu? Mulai sekarang, saudara. Jangan mulai besok, itu kalau diet saudara ya. Diet start tomorrow katanya, besok terus dietnya. Tapi kalau kita berubah, kita mau bertobat, kita mau dibaharui oleh Tuhan, mulai sekarang. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya bank, lalu saya katakan sama Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu saya akan transfer 100 juta saat ini, sekarang. Tapi nanti sore, pukul 6 sore, sisa berapapun akan saya tarik. Sisa berapapun. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan kerjakan? Sekarang ini. Menggunakan uangnya, betul nggak? Kita habiskan, betul nggak? Jangan sampai sisa kalau bisa, supaya nggak saya tarik kembali. Kita juga punya batas waktu, Bapak Ibu. Kalau kita tahu waktu kita terbatas, sekarang ayo kita gunakan dengan baik. Bukan nanti, bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Tepuk kanan kiri katakan, ayo berubah. Ayo berubah sekarang gitu ya. Ayo berubah sekarang. Oke, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang terakhir, ayo kita minta Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, seperti sejatinya kita tidak mengenal hidup kita. Sejatinya kita juga tidak bisa menolong hidup kita sendiri. Kalau kita mau berubah, kita butuh tangan Tuhan, kuasa Tuhan itu menolong setiap kita. Ayat yang ke-24b. Pemazmur mengatakan apa? Tuntunlah aku Tuhan di jalan yang kekal. Jalan yang kekal itu berbicara kebalikan dari jalan kebinasaan. Jalan yang curam, jalan yang apa tadi saudara? Yang menyakitkan ya. Itu adalah jalan yang kekal. Maka tanpa Tuhan kita sesungguhnya akan salah menilai diri kita sendiri dan kita akan salah menilai jalan-jalan kita. Makanya seperti pemazmur dengan segala kerendahan hati dikoreksi Tuhan, diuji Tuhan. Dan dia memohon pertolongan Tuhan untuk melepaskan kita dari tubuh dosa ini. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dan menolong setiap kita. Saudara, Yesus yang adalah Allah, dia datang kepada kita sebagai manusia. Dia menjadi manusia. Dia merasakan dengan sempurna apa yang kita rasakan. Yesus merasakan dengan sempurna jalan-jalan penderitaan kita. Yesus merasakan dengan sempurna bagaimana kita dicobai. Bagaimana perasaan sakit itu ada, bagaimana perasaan lelah itu ada, bagaimana perasaan takut itu ada. Bapak Ibu ingat ya, pada waktu dia mau disalibkan, Yesus berkeringat begitu seperti darah. Dia sangat takut.
Dia merasakan dengan sempurna apa yang saat ini kita rasakan. Dan dia adalah pribadi yang berhasil menyelesaikan itu semua tanpa dosa. Dan hanya Yesus saja yang bisa menolong kita berkemenangan dalam hidup kita, menyelesaikan hidup kita, pikiran-pikiran kita, jalan-jalan kita yang salah. Hanya Yesus. Hari ini mari datang kepada Tuhan, minta Dia menolong hidup setiap kita. Kita nggak mampu sendiri Bapak Ibu. Minta Tuhan dengan kerendahan hati membuka hidup kita. Dan dengan kerendahan hati juga minta Tuhan menolong. Tuhan, saya mau berubah. Di tahun 2025 setiap orang akan saksikan, dulu Bapak itu tidak seperti ini. Dulu Taci itu enggak seperti ini, sekarang jauh berbeda. Semua karena Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ada seorang sosiologis ya, dia seorang ilmuwan sosiologis namanya Tony Campolo. Dia juga seorang pastor, seorang pendeta. Dia melakukan sebuah penelitian sosial ya, penelitian sosial kepada 50 orang yang berusia di atas 95 tahun. Jadi orang-orang yang tua. Orang-orang yang berusia di atas 95 tahun sebanyak 50 orang. Dan Tony Campolo tanya begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang akan Anda lakukan dengan cara yang berbeda ketika Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengulangi hidup saudara? Saya ulangi ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesempatan mengulangi hidup Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang akan Anda lakukan dengan cara yang berbeda? Sebagian besar orang menjawab dengan 3 jawaban ini. Yang pertama, saya akan lebih banyak merenung, melihat hidup kita, menilai hari-hari kita. Yang kedua, saya akan lebih berani mengambil resiko. Dan yang ketiga, saya akan melakukan lebih banyak hal yang akan tetap hidup setelah saya mati. Apa itu? Perbuatan kita, tindakan kita, kehidupan kekal kita, kerohanian kita. Itu yang akan tetap hidup ketika kita mati. Maka hari ini jangan salah jalan, jangan salah pilih. Seringkali kita paham bahwa Tuhan itu maha tahu, betul ya? Kita di gereja kita tahu Tuhan maha tahu, tapi juga seringkali kita tidak mengizinkan Tuhan yang maha tahu itu untuk mengoreksi hidup kita. Ada satu hal yang kita sembunyikan dari Tuhan yang seakan-akan dalam hati kita ngomong Tuhan jangan sampai tahu, Tuhan jangan sampai tahu. Padahal Tuhan akan tahu. Kenapa? Karena kita takut Tuhan hukum kita. Kita takut Tuhan akan binasakan kita. Hari ini firman Tuhan ingatkan setiap kita. Allah yang mengetahui seluruh hidup kita. Itu juga adalah Allah yang mengasihi kita. Dia juga Allah yang akan menolong kita. Mengoreksi hidup kita. Melalui jalan-jalan yang kekal. Jalan-jalan yang benar. Jangan takut datang kepada Tuhan, buka hatimu, buka hidupmu, Tuhan yang koreksi hidup kita, Dia juga yang akan bertindak untuk berjalan bersama dengan kita sampai Tuhan menjemput kita. Karena Tuhan maha tahu, tetapi pengetahuan kita terbatas. Bahkan untuk diri kita sendiri, dan kita manusia berdosa yang gampang terperdaya oleh iblis. Suara hati kita yang tercemar oleh dosa. Kita butuh Tuhan yang evaluasi diri kita. 3 hal saudara kita buka di hadapan Tuhan. Yang pertama, evaluasi bagaimana hidup kita. Karakter yang dibangun karena perasaan dan pikiran kita. Yang kedua, evaluasi jalan kita, cara kita hidup. Apakah seperti orang bebal atau seperti orang arif. Yang ketiga, ayo kita minta tolong Tuhan menolong setiap kita. Tuhan yang menyelidiki kita, mampu menolong dan menuntun hidup kita. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya berikan satu pernyataan yang menarik dari C.S. Lewis ya. Dia pernah satu kali berkata, jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang Kristen yang berkarya paling banyak di dunia ini merupakan mereka yang beranggapan tinggi tentang dunia selanjutnya. Sadar dan evaluasi hidup kita masing-masing. Jangan kita cuma hidup di dunia ini saudara. Tapi mari kita beranggapan tinggi
tentang dunia selanjutnya, kehidupan kekal kita. Tambahkan sesuatu yang bernilai kekal, tambahkan perbuatan yang bernilai kekal, tambahkan tindakan yang bernilai kekal, tambahkan pikiran yang bernilai kekal, tambahkan perasaan yang bernilai kekal. Tuhan yang setia menolong setiap kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita tundukkan kepala kita mau memuji Tuhan. Selidiki setiap kami Tuhan. Uji setiap kami Bapa. Lihat hidup kami, lihat hati kami, lihat pikiran kami, lihat perasaan kami, lihat jalan-jalan setiap kami. Adakah Tuhan melihat bahwa perasaan-perasaan kami sejauh ini adalah perasaan-perasaan yang memuaskan hidup kami saja? Adalah pikiran-pikiran yang saat ini adalah pikiran-pikiran untuk keuntungan diri saja. Hari ini Tuhan, saya mau menambahkan sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup saya. Pikiran, perasaan, tindakan, dan jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan saja. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh